Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bicara mengenai Material Requirements Planning atau perencanaan kebutuhan bahan baku. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai MRP yang asli, tapi sekarang kita akan meluaskan. Ada berbagai peluasan dari konsep MRP. Ada MRP 2, kemudian closed loop MRP, dan perencanaan kapasitas dari situ. Nah, dengan MRP 2 yang versi 2, jadi lebih baru, dia datanya itu tidak hanya data mengenai kebutuhan bahan baku, tapi juga ditambahkan beberapa hal lain juga, seperti misalkan scrap atau bahan buangan akibat dari suatu proses produksi. Juga tentang kemasan yang terbuang ketika kita dapat suatu komponen misalkan piring gitu ya, lantas ada plastiknya kita buang, itu juga jadi bahan buangan. Kemudian termasuk emisi karbonnya, gas-gas buangan, itu juga muncul. Kemudian data ini nanti digunakan bersama-sama di dalam proses penjadwalan produksi, juga untuk pembelian barang dari pemasok, kemudian juga untuk perencanaan kapasitas, untuk perencanaan persediaan, maupun untuk pengelolaan pergudangan kita. Nah, contoh yang bisa kita lihat seperti ini. Ini terlihat dalam Material Resource Planning yang versi 2 ini ada minggu-minggunya terlihat di sini. Kemudian bukan hanya untuk, ini ada pertama yang awal, itu perakitan prosesornya. Kemudian setelah itu ada perakitan papan sirkuitnya. Kemudian pada tahapan berikut perakitan komputernya. Itu ada 3 tahapan seperti itu. Kemudian kita lihat masing-masing tahapan itu ada misalkan pembuatan prosesor. Untuk setiap komputer butuh, untuk setiap PC board butuh 5 prosesor. Anda ingat konsep bill of materials ya. Kemudian untuk membuat satu prosesor butuh 2 jam tenaga kerja. Kemudian untuk setiap prosesornya. Kemudian penggunaan mesinnya 2 jam juga, setiap 0,2 jam untuk setiap mesinnya. Kemudian ada greenhouse gases emissions, gas rumah hijau, gas yang emisinya membahayakan atmosfer gitu ya. Itu masing-masing 0,5. Kemudian scrap atau buangannya itu 0,01 ons setiap prosesornya. Kemudian berapa nilai nilai uangnya itu $10 setiap barang. Karena akan dibutuhkan 500 prosesor, maka kebutuhan tenaga kerjanya 100 jam, ini 0,2 jam per prosesor tadi ya, kali 500. Kemudian mesinnya butuh waktu 100 jam, emisi karbon, emisi gas-gas buangan itu 25.000 gram atau 25 kilo, ternyata banyak juga. Kemudian buangannya 0,3 pound atau sekitar 150 gram. Kemudian uang yang diperoleh itu $5.000 dan seterusnya. Jadi banyak hal-hal lain yang dimasukkan dalam komponen perhitungan. Ada gas buangan, ada bahan buangan, dan hal-hal lain yang dirasa perlu seperti plastik, sampahnya, dan seterusnya. Kemudian ada juga konsep closed loop MRP. Dan saat ini sebagian besar MRP itu sudah memasukkan konsep ini. Jadi suatu closed loop MRP atau sistem perencanaan kebutuhan bahan baku yang sifatnya lingkaran tertutup, itu menyediakan informasi umpan balik, informasi balik untuk master production schedule, untuk jadwal produksi utamanya, juga untuk rencana produksi keseluruhannya. Jadi ini kiri dan kanan dari rencana agregat menghasilkan rencana kapasitas produksinya, dan ada pengelolaan prioritas. Nah, ini saling berbagi informasi dan saling bisa mengubah. Karena master production schedule-nya, jadwal yang sudah dibuat pun bisa nanti digunakan untuk mengevaluasi kapasitas. Kemudian ketika membuat MRP,
rencana kebutuhan bahan baku, ini juga akan menjadi umpan balik atau informasi untuk pengelolaan kapasitas juga. Ini saling memberi umpan balik. Kemudian juga ada yang namanya perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas, kita zoom in dari sini. Perencanaan kapasitas ini diperoleh dari informasi MRP, kemudian ada beberapa hal yang dilakukan. Jadi pertama, ada laporan mengenai berapa beban kerja yang sudah digunakan dalam setiap unit kerjanya. Kemudian nanti pekerjaan itu bisa dipindahkan dari unit kerja satu ke unit kerja yang lain. Ada beberapa taktik yang bisa digunakan di dalam pengelolaan kapasitas, yaitu yang pertama overlapping. Overlapping ini tugas tertentu dialihkan ke periode berikutnya. Kemudian atau splitting. Splitting ini ada satu tugas nanti dikerjakan bersama-sama oleh 2 atau lebih mesin, atau order splitting atau lot splitting. Itu suatu pesanan, itu nanti misalkan ada pesanan 1000, nanti dipisah jadi 200-200, nanti ada yang dikerjakan pada saat yang berbeda-beda. Nah, ini ada contoh yang bisa membantu menjelaskan nanti. Nah, ini contohnya, ini suatu perencanaan kapasitas untuk unit kerja atau work cell di Waste Products. Setiap hari itu kerjanya 12 jam dan setiap pesanan memerlukan 1 jam. Kemudian di sini kita bisa lihat hari pertama akan dibuat ada pesanan 10, asumsinya juga akan dibuat 10 gitu ya. Hari kedua ada pesanan 14 dan seterusnya. Dan selanjutnya kita bisa melihat di sini tadi pesanan untuk setiap hari muncul pada kolom kedua. Kemudian berapa jam yang dibutuhkan untuk membuat memenuhi pesanan ini, karena satu unit itu butuh waktu 1 jam, maka perlu waktu 10 jam. Ini juga 14, 13, 10, dan 14 jam. Sedangkan kapasitas kerja itu tetap 12 jam sehari. Tidak bisa ditambah, asumsinya awal seperti itu. Kalau seperti itu, kita bisa melihat karena hanya dibutuhkan 10 untuk hari pertama, ada sisa waktu 2 jam yang tidak terpakai. Oke, kemudian akhirnya ya kita lihat yang berikut dulu. Kebutuhan yang hari kedua itu ada 14 unit, dibutuhkan 14 jam. Kemudian satu hari tetap 12 jam, ada kekurangan 2 jam. Nah, kekurangan 2 jam ini tadi dipindahkan ke hari pertama. Karena hari pertama tadi hanya diperlukan 10, maka 10 jam kerja, ada sisa 2 jam, maka dialihkan, 2 itu alihkan ke hari pertama. Kemudian yang hari ketiga, kebutuhannya 13. Sehingga ada kekurangan 1 sebetulnya. Ada kekurangan 1, kemudian ini di-split, dipindahkan ke hari-hari berikutnya lagi, ke minggu berikutnya, itu bisa. Kemudian atau kalau bisa agar tetap bisa terpenuhi pada minggu itu, maka harus kerja overtime. Berarti kerjanya tidak hanya 12 jam, tapi ada yang nanti kerja lembur, jadi 13 jam totalnya. Kemudian hari keempat, ini masih sisa 2, sedangkan hari kelima kekurangan 2 hari. Maka beberapa pekerjaan ada 2 unit yang harusnya dibuat pada hari kelima, itu nanti dipindahkan ke hari keempat, sehingga nanti bisa tetap 12 jam. Gambarannya seperti ini. Jadi ketika kita lihat hari pertama, sisa waktu. Jadi ini yang biru ini merupakan jumlah waktu yang terpakai. Oke, hari pertama sisa 2 jam, itu sedangkan hari kedua kurang 2 jam, hari ketiga kurang 1 jam, hari keempat sisa lagi 2 jam, hari kelima kurang 2 jam lagi. Kemudian dilakukan leveling seperti ini, dibuat agar lebih datar.
akhirnya dipindahkan, yang hari kedua pindahkan hari satu masuk ke sini, dan seterusnya. Tapi ada yang masih kelebihan, nggak cukup. Ini bisa nanti dipindah ke hari ke-6, ke minggu depan, atau yang kurang satu ini dibuat lembur khusus untuk hari ketiga. Itu konsep capacity planning. Nah, mudah-mudahan bisa memperjelas manfaat juga dari material requirements planning, dan juga nanti bisa membuka wawasan tentang perlunya produksi itu bisa seoptimal mungkin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.